Terima kasih Anda masih di iNews Pagi pemirsa bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Primana Tenaya. Kita ke informasi selanjutnya, kabel fiber optik yang semeraut terbakar di Jalan Bandengan Selatan, Pekojan, Tambora. Kobaran api diduga terjadi akibat korsleting listrik. Masalah yang terjadi akibat kabel yang semrawut terus bermunculan. Kali ini, kabel yang semrawut ini terbakar. Kobaran api semakin membesar karena kabel fiber optik ini menempel dengan kabel listrik. Sejumlah petugas pemadam kebakaran sektor Tambora yang berada di lokasi langsung memadamkan api. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat korsleting kabel listrik. Sampai saat ini kami masih melakukan proses penyelidikan untuk mengetahui asal api. Dari keterangan beberapa saksi menyatakan awalnya terjadi ledakan di tiang listrik tersebut sehingga api membakar kabel listrik milik PLN dan kabel optik yang berada dalam satu tiang yang sama. Proses pemadaman memakan waktu 15 menit, sedangkan perbaikan tiang dan pasokan listrik berjalan selama 1 jam. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang tahun politik, Presiden Joko Widodo menyebut kondisi di Indonesia mulai memanas. Situasi panas tersebut bahkan menurut Jokowi terjadi antar kawan sendiri. Hal tersebut disampaikan Jokowi di acara pengukuhan dan Rakernas DPP Gampi di Medan, Sumatera Utara kemarin. Jokowi mengatakan situasi saling panas memanasi terjadi antar kawan sehingga perlu ada pihak yang mampu menyejukkan suasana. Presiden juga berharap seluruh pihak yang berkompetisi tidak saling sikut satu sama lain dan masyarakat tidak terpecah belah. Dan repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri. Sudah mulai saling panas memanasi. Dalam tahun politik ini, kawan adalah kawan. Kalau racing, kalau balapan, boleh-boleh saja, tapi jangan sikut-sikutan, apalagi tendang-tendangan. Kita ini saudara sebangsa dan setanah air, jangan dilupakan itu. Setuju? Indonesia itu pengen ikut terlibat dalam seluruh aspek pembangunan di Indonesia. Dan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi ini, harapan kami yang paling luhur itu harus bisa dilanjutkan oleh orang yang tepat. Sementara itu di sela waktu liburnya, pemirsa, Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka belusukan ke kampung-kampung. Selain menyapa warga, Gibran juga menempel stiker sekaligus mengajak warga untuk memilih Ganjar Pranowo. Hari Sabtu kemarin, Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka belusukan ke kampung-kampung, salah satunya di Kecamatan Pasar Kliwon. Selain berbincang dengan warga, Gibran juga memasang stiker bergambar baca pres Ganjar Pranowo. Ia mengajak warga untuk mendukung dan memilih Ganjar dalam Pilpres mendatang. Beberapa warga pun juga mendapatkan buku bergambar Jan Etes dari Gibran. Ini ada gambar Mas Jan Etes. Ini untuk sosialisasi calon presiden dari PDIP Bapak Ganjar Pranowo. Tadi Mas Gibran dalam istilahnya dalam kunjungan belusukan itu juga menanyakan ke warga masalah kesehatan, masalah pembangunan di sekitar sini. Iya, tapi ngobrol yang sebelah sana, sini ya cuma kita salaman. Salaman. Tadi nempel stiker juga ya? Iya, juga. Oke. Aksi menempel stiker dari kampung ke kampung ini dilakukan serentak oleh kader PDIP serta bacalek atas arahan pimpinan partai. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura memberikan bekal pendidikan politik kepada seluruh kader atau bacalek yang akan bertarung mendapatkan kursi legislatif di pemilu mendatang. Pendidikan politik ratusan kader Partai Hanura berlangsung di Ballroom Hotel Grand City, Kota Medan, Sumatera Utara.
Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta Odang yang akrab disapa Oso ini menyampaikan pesan kepada seluruh bacalek untuk dapat menyalurkan aspirasi yang menjadi keluh kesah masyarakat. Oso menambahkan para kader harus cerdas dalam menghadapi situasi politik dan selalu siap hati nuraninya ketika rakyat memanggil. Disinggung terkait dukungan cawapres usungan Partai Hanura, Oso menyebut hal tersebut masih menjadi rahasia internal kepengurusan. Dari Sumatera Utara. Pendidikan politik itu semakin hari bangsa ini, rakyat ini, daerah ini harus semakin cerdas dalam menilai situasi politik dan partai-partai politik. Di mana partai politik yang menyentuh dirinya, di mana partai politik yang mungkin bisa membangun dirinya untuk terlibat di dalam political will yang mereka bisa menjadi. Pemirsa, menghadapi percaturan politik 2024, Partai Perindo semakin memanaskan mesin partai. Rapat koordinasi dan konsolidasi dilakukan di setiap wilayah untuk mengantongi target suara 2 digit. Memapankan dan menguatkan partai menghadapi Pesta Demokrasi 2024, Partai Perindo menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi DPW, DPD, dan Bacalek se-Jawa Barat di Kota Bandung. Dalam rapat konsolidasi, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo hadir membakar semangat ratusan caleg dan kader se-Jawa Barat agar optimis raih kemenangan. HT menekankan rapat konsolidasi menjadi kunci penting untuk membahas strategi pemenangan di Provinsi Jawa Barat, serta memastikan kinerja partai berjalan tepat sasaran. Ya, itulah kenapa saya datang ke sini dalam rangka konsolidasi ya dengan seluruh pengurus DPW provinsi, pengurus kabupaten kota dan seluruh bacalek DPR RI, Dapil Jawa Barat tentunya, dan juga provinsi dan kabupaten kota untuk supaya bisa menjelaskan ya, strategi kiat-kiat apa yang akan kita lakukan, karena Jawa Barat ini penting sekali. Jadi keberhasilan itu kan bukannya kerja keras, keberhasilan bukan kita kerja cepat, tapi kita harus pastikan kerja kita tepat sasaran. Ada hal-hal khusus yang disampaikan, yaitu tentang kekuatan mesin partai. Ya, jadi ada simpul-simpul yang harus dikuatkan di situ sampai ke tingkat TPS. Ya, selain itu ada juga strategi untuk bacalek, ya, untuk meraih suara yang besar itu. Ya, dengan menggunakan asuransi. Partai berlambang Raja Wali dengan nomor urut 16 ini optimis dapat meraih 1 kursi per dapil di Provinsi Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Momen estafet kirap bendera peserta pemilu 2024 yang mengelilingi seluruh kabupaten kota di Bali dimanfaatkan DPD Partai Perindo Kabupaten Badung Bali untuk ikut menyerukan agar masyarakat menggunakan hak pilih sekaligus tidak golput pada pemilu mendatang. Kabupaten Badung menjadi daerah ke-6 di Bali yang disambangi oleh rombongan kirap yang sebelumnya sudah berkeliling di 5 wilayah di Bali. Kirap bendera peserta pemilu 2024 secara estafet tiba di Kabupaten Badung, Bali. Pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Badung pun ikut dalam kirap yang berkeliling ke 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Badung untuk mengajak masyarakat datang ke TPS saat pemilu. Kita sudah meminta teman-teman PPK di tingkat kecamatan untuk melisting titik-titik ataupun rute-rute yang akan disasar. Seperti contohnya di Kuta Selatan, di samping nanti di kantor camat juga akan menyasar pasar tradisional dan juga kawasan wisata. Sangat antusias sekali dalam mendukung suksesnya acara kirap serentak pemilu ini. Kita hampir seluruh bacalek Perindo Badung ikut serta mensukseskan dan ikut serta hadir dalam acara ini. Sementara itu di Palu, pengurus DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah menggelar rapat kerja wilayah untuk menyusun strategi pemenangan pada pemilu 2024 mendatang. Rapat juga untuk memastikan seluruh struktur yang dibangun di DPD se-Sulawesi Tengah bisa bekerja maksimal. Ini kan Bapilu sudah bekerja hampir 3 bulan ya ke DPD-DPD. Makanya hari ini kita evaluasi hasil kerja dari Bapilu ini terhadap DPD-DPD. Partai Perindo Sulawesi Tengah yakin dan optimis meraih suara double digit di pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, Partai Perindo kembali menunjukkan kepekaan sosialnya bagi masyarakat Indonesia pemirsa. Di Jakarta Selatan, Partai Perindo memfasilitasi anak-anak muda berolahraga dengan memberikan bantuan gawang futsal. Sementara di Tarakan, Kalimantan Utara, Partai Perindo memberikan bantuan kepada warga korban kebakaran. Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta yang juga Bacalek Dapil 7 DPRD DKI Effendi Syahputra memberikan bantuan gawang futsal untuk warga RT 12 RW 09 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Bantuan ini untuk fasilitasi masyarakat, utamanya anak-anak muda mengembangkan bakatnya di olahraga futsal. Ini untuk mengurangi kecanduan anak-anak terhadap game. Kita rangsang dengan supaya mereka datang berolahraga di lapangan yang kita siapkan dengan fasilitas yang cukup memadai. Saya ingin banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Effendi Syahputra yang telah memberikan bantuannya khususnya di lingkungan warga RT 12 RW 09. Sementara itu di Kabupaten Tarakan, Kalimantan Utara, Partai Perindo memberikan bantuan berupa sembako kepada warga korban kebakaran di Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Barat. Instruksi dari Ketua Umum kita, Pak Haritano Sudibjo, dan di kesempatan ini kami juga berterima kasih kepada beliau. Beliau juga terus menginstruksikan seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Utara, untuk ketika ada apa-apa kita harus turun. Karena bantuan ini kami sangat bersyukur. Dalam musibah ini sebanyak 150 kepala keluarga atau 500 jiwa menjadi korban amukan si jago merah. Tim Liputan iNews melaporkan. Surabaya Community menggelar Silaturahmi Nasional 2023 untuk mempererat persaudaraan. Gelaran ini dimeriahkan sejumlah hiburan dan jajanan khas Surabaya. Dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, Surabaya Community mengadakan silaturahmi arek-arek Surabaya yang berlokasi di salah satu hotel di ibu kota. Dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elis Tianto Dardak, Ketua Umum Surabaya Community Cak Koko, Dewan Pembina Surabaya Community Cak Lontong, dan ratusan arek-arek Surabaya. Silaturahmi diisi dengan berbagai acara yakni lomba 17-an, penampilan tari, hingga kulineran khas kota Surabaya sebagai obat kangen di perantauan. Acaranya ini dikemas dalam hiburan, kulineran, jadi acaranya santai ya, mengisi temu kangen, mengobati rindu terhadap Surabaya, orang-orangnya, orang-orang yang pernah tinggal di Surabaya, orang-orang Surabaya asli juga ada. Makanannya juga gitu, ada tahu petis, ada kupang lontong, ada lontong macam-macam. Pokoknya khas Surabaya, itu semua ada di sini. Surabaya Community merupakan organisasi kemasyarakatan Surabaya yang memiliki program pemberdayaan bagi arek-arek Surabaya yang merantau di Jakarta, khususnya bidang sertifikasi pekerjaan untuk mengurangi pengangguran. Dari Jakarta, Dilami Aulia Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan.